beralih ke nomor 86 adik-adik dan teman-teman. Iya, ini juga salah satu contoh contoh soal yang berkaitan juga dengan tadi ya, sebagai seorang ketua RT, sebenarnya itu juga bisa kaitkan sebagai seorang atasan atau pimpinan gitu, seseorang yang punya wewenang dan tanggung jawab. Kira-kira apa yang akan kita lakukan nih, dan untuk bekerja lebih efisien dan efektif gitu ya sebagai ketua RT atau sebagai atasan, tentu kita harus memilih tindakan-tindakan yang menunjukkan kita mampu bertindak atau memberikan solusi atas masalah yang ada selaku tadi atasan, dalam hal ini ketua RT gitu. Maka hal yang terbaik yang bisa kita lakukan yang menunjukkan solusi dan juga tanggung jawab adalah yang E nih, memfotokopi surat edaran tersebut kepada warga. Jadi bisa memberikan fotokopi dari surat edaran tersebut kepada warga, sehingga warga juga bisa tahu gitu apa yang disampaikan oleh PLN. Sehingga kalau ketua RT melakukan hal yang E, maka hal yang A, kemudian hal yang C ya, ini dengan otomatis gitu bisa tercover oleh jawaban yang E tadi. Baik, kita lanjut ke nomor 87. Baik, untuk nomor 87, soalnya bisa dilihat di layar. Jadi permasalahannya ini kita sebagai seorang karyawan ternyata dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya ini memiliki deadline yang sama. Jadi harus diselesaikan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Maka di antara semua pilihan jawaban yang ada, yang menunjukkan kita mampu mengatasi solusi yang ada ya dari pekerjaan yang banyak, tapi semuanya juga pada deadline yang sama harus selesai, maka adalah yang D. Kita bisa melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak tersebut. Tentu di antara semua pilihan yang lain ya, ini bisa kita pilih, atau juga yang B ya, di bawahnya memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. Ini dua pilihan terbaik yang bisa kita pilih dibandingkan dengan pilihan-pilihan lainnya, seperti itu. Baik, selanjutnya di nomor 88, silahkan bisa dibaca soalnya di layar. Ini dekat sekali kaitannya dengan pelayanan publik sebenarnya juga ya, karena kita pengen diminta gitu pendapat kita atau solusi yang bisa kita berikan jika kita mengalami kedua masalah ini. Jadi kalau kita ketemu dengan soal yang memberikan dua kasus A dan B, seperti ini contohnya, kasus A-nya kita sedang dikejar deadline tugas yang penting, tapi kasus B-nya ada datang seorang tamu yang meminta informasi tentang suatu tempat di kantor kita, di kantor saya. Maka sikap saya adalah tentu nih kita cari tahu pilihan jawaban yang menunjukkan kita peduli terhadap dua masalah ini. Kita bisa memberikan alternatif solusi terhadap dua masalah ini. Maka pilihan yang terbaik untuk nomor 88 tentu adalah yang C, memberikannya petunjuk arah menuju tempat tujuan dan selanjutnya melanjutkan pekerjaan saya kembali. Baik, selanjutnya nomor 89 ya, silahkan bisa dibaca soalnya di layar. Oke, jadi kasusnya di sini setelah acara reuni kita pengen kumpul lagi nih bareng teman-teman alumni SMA. Jadi kira-kira untuk menentukan tempat makan yang akan dituju, kira-kira kita akan memilih aspek apa nih yang paling penting. Jadi kalau kita lihat ya semua pilihan jawabannya, maka yang terbaik yang menunjukkan aspek tadi ya, pelayanan publik sebenarnya ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan instansi tetap dalam menjawab soal TKP, coba kita kaitkan dengan aspek-aspek yang ada dalam TKP. Dan kita kaitkan juga dengan kira-kira yang bakal terbaik untuk instansi nih yang mana, kayak gitu. Maka di antara semua pilihan jawaban yang ada, jawaban C adalah jawaban yang terbaik ya, akan memilih tempat makan yang memiliki pelayanan ramah kepada setiap pengunjung serta mempunyai lokasi yang nyaman untuk tempat makan maupun berkumpul. Jadi tentu ini adalah pilihan yang terbaik yang bisa kita pilih, dan pilihan ini sudah mengcover pilihan yang A sebenarnya. Jadi secara berturut-turut ya, C, A untuk poin 5 dan 4. Baik, selanjutnya di nomor 90 ini berkaitan dengan kita juga diberikan posisi yang jelas di sini sebagai seorang pemimpin, dan ternyata setelah dinilai kinerja tim yang kita pimpin ini sangat bagus gitu. Jadi menurut kita sebagai seorang pemimpin, apa sih penyebab sehingga kinerja yang kita
pimpin, anggota yang kita pimpin ini kinerjanya bisa bagus. Tentu kita pilih kira-kira pilihan jawaban yang menunjukkan kinerja tim yang bagus berkaitan dengan kebersamaan tim seperti itu ya. Kira-kira yang mana nih dari semua pilihan jawaban yang ada? Tentu yang paling menunjukkan kenapa kinerja tim ini bisa sangat bagus gitu ya adalah yang D, kekompakan, bermusyawarah mufakat dalam bekerja. Karena di sini sebenarnya juga sudah kekompakan ini berkaitan dengan kekompakan kerja, dapat menyelesaikan permasalahan secara baik gitu ya, dan bisa mengcover pilihan jawaban yang lainnya. Kemudian untuk nomor 91, oke, jadi silahkan bisa dibaca terlebih dahulu soalnya di layar. Jadi ini berkaitan juga sebenarnya dengan kesempatan. Kalau kita diberikan sebuah tugas, kesempatan yang belum pernah kita coba, walaupun ada track record yang mengatakan hal itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik di sebelumnya, tapi bukan berarti menjadi alasan untuk kita menolak. Jadi kalau ada berkaitan dengan soal yang memberikan kesempatan atau peluang, kita harus cari jawaban yang menunjukkan kita menerima kesempatan atau peluang tersebut. Jadi pilihan yang terbaik adalah yang D, menerima tugas tersebut, kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Selanjutnya untuk nomor 92, jadi di sini permasalahannya terkait kita kayak berada di tengah ya, sebagai orang tengah yang bisa menyelesaikan masalah si A dan si B gitu. Di dalam kasus ini ada teman kita yang memakai baju daerah yang sama sekali berbeda dengan pakaian orang-orang di Jakarta gitu. Jadi kita lalu teman kita yang lain, orang-orang yang lain melihat atau berada di sekitarnya itu menertawakannya. Nah, maka hal pertama yang bisa kita lakukan ya sebagai seorang yang bisa memberikan solusi atas permasalahan yang ada, tentu terlebih dahulu kita coba untuk melakukan hal yang C nih. Jadi kita menjelaskan dan mengingatkan kepada orang-orang yang menertawakannya terkait dengan hal tersebut bahwa hal tersebut tidak baik ya. Baru setelah itu kita bisa melakukan yang E, baru kita ke orang yang ditertawakan tadi, teman kita itu, seperti itu. Jadi kita mencari jalan tengah supaya ada solusi nih terhadap hal tersebut. Oke, di nomor 93 ini jelas sekali soalnya berkaitan dengan aspek TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau ada soal-soal TIK, ini kita harus menunjukkan diri sebagai pribadi yang memang mau dan mampu untuk mempelajari teknologi ya. Apalagi ini dikatakan terkait dengan perkembangan teknologi yang muncul, sikap kita terkait dengan perubahan yang ada harus seperti apa. Tentu kita harus memilih jawaban yang menunjukkan kita peduli terhadap perubahan teknologi, dan bahkan lebih dari itu kita juga berkeinginan gitu ya untuk mempelajari, menguasai teknologi. Maka pilihan terbaik yang bisa kita pilih adalah yang E, berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi mutakhir tadi. Jadi jangan cari pilihan jawaban yang justru menunjukkan kita tidak mau dan tidak mampu ya, tapi cari pilihan jawaban yang menunjukkan kita peduli, seperti itu. Oke, di nomor 94 ini juga masalahnya berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi masih ya. Jadi kita cari nih yang menunjukkan kita mau dan mampu untuk belajar, dan ada action, ada tindakan nyata yang kita lakukan di situ. Maka tentu di nomor 94 kita bisa memilih yang D sebagai pilihan jawaban terbaik. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda, ini menunjukkan kita action nih, ada tindakan yang kita lakukan secara langsung dari diri kita, usaha pribadi kita dulu, dan apalagi ini kita juga bersama rekan-rekan mengajak untuk mempelajari teknologi tadi, seperti itu. Jadi cari jawaban yang menunjukkan kita mau dan mampu untuk belajar terkait dengan teknologi yang ada. Di nomor 95 ini juga masih sama sebenarnya terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, informasi hoax ya. Jadi yang pertama kita harus lakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah yang B, mengenali sumber beritanya apakah ini memang akurat atau tidak. Terus setelah itu kita baru membaca keseluruhan informasi secara lengkap, seperti itu. Jadi untuk mengatasi hoax yang harus kita lakukan, yang pertama adalah cari tahu sumber berita tersebut, apakah memang sumber berita itu akurat, terpercaya, atau bahkan mungkin sebaliknya gitu. Begitupun untuk nomor 96, ini sebenarnya masih juga berkaitan dengan hoax ya, teknologi informasi dan komunikasi. Dan ingat, solusi terbaik
dari suatu masalah yang kita bisa berikan ya di nomor 96 ini. Teman-teman dan adik-adik bisa baca dulu, silahkan soalnya di layar. Oke, jadi kita cari tahu solusi terbaik adalah action, tindakan nyata yang bisa kita ambil sebelum kita ke orang lain dulu gitu ya. Kita ke diri sendiri dulu nih, tindakan dari diri kita yang bisa kita lakukan apa. Maka tentu hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah yang B, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi, akan pentingnya sikap dan kebijaksanaan dalam menerima informasi yang beredar. Seperti itu. Baru setelah kita melakukan yang B, kita paham, baru kita bisa mungkin melakukan yang E, segera melaporkan kepada pihak yang